Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yustiana Intan Utari dari Sekolah SMK Negeri 4 Kota Bogor. Pada kali ini pembahasan yang akan saya bahas yaitu tentang Superlab 1 pada Cisco CCNA. Nah, teman-teman, langsung aja di sini sudah ada topologinya ya, teman-teman. Dari Superlab 1 yaitu Cisco CCNA 200 sampai 301. Nah, di sini langsung aja untuk topiknya yaitu ada VLAN dan trunking, port face, router on stick, switch virtual interface, DHCP server, routing OSPF, access list, DNS server, dan web server. Nah, langsung aja di sini untuk instruksinya yaitu pada bagian pertama ada basic configuration, yaitu konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Lalu kita akan konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Langsung aja. Di sini kita akan masuk pada switchnya. Tabs LI. Kita akan melakukan hostname ya, teman-teman. Namanya berarti di sini host switch 4. Karena ini switch 4, lalu kita bikin enable secret SID. Nah, sudah, sekarang kita lanjut ke MLS. Ini configuration terminal. Kita bikin hostnya yaitu MLS2, namanya enable secret SID. Oke, sekarang kita akan ke router ya. Kita buat pada semua router, switch, dan MLS ya, teman-teman. Kita buat hostname-nya. Terus sekarang router 3. Enable configuration hostnya berarti RTR3, enable secret SID. Oke, langsung kita ke switch. Tabs LI, enable configuration terminal, lalu hostnya namanya yaitu switch 3, hostnya switch 3, lalu setelah itu enable secret SID. Oke, setelah itu kita ke MLS ini yang di bawah, enable configuration terminal, hostnya yaitu MLS1, enable secret SID. Lalu kita ke switch, enable configuration hostnya yaitu switch 1, lalu enable secret SID. Switch terakhir yaitu switch 2, enable configuration terminal, hostnya yaitu switch 2, setelah itu enable secret SID. Oke, sudah teman-teman. Sekarang setelah kita membuat host, nah di sini bagian 2 konfigurasi VLAN dan trunking di MLS2 dan switch 4. Berarti ini ya, teman-teman. Di sini kita akan buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display, konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke PC,
konfigurasi SVI dan DHCP server pada MLS2 untuk semua VLAN. Lalu setting DNS server dengan IP-nya di sini yaitu 92.68.92. Lalu ini untuk IP-nya sudah ada ya teman-teman. Hanya beda di ininya saja, 10, 20, 30. Lalu subnetnya semuanya sama ya, 24. Ininya prefixnya. Langsung saja kita masuk ke switch. Di sini kita akan buat VLAN-nya dulu. Untuk namanya yaitu VLAN 10. Lalu kita akan buat VLAN, semua VLAN. Namanya yaitu VLAN 20. Lalu sekarang kita akan buat VLAN 30. Untuk namanya yaitu VLAN 30. Nah, sekarang di sini kita akan buat interface range-nya ya. Nah, di sini untuk VLAN 10 yaitu dimulai dari FA23, 4, 5, 6, 7 ya teman-teman. Interface range FA02 sampai 3. Lalu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 10. Setelah itu kita akan ketikkan spanning tree port face. Oke, udah. Lalu setelah itu kita masuk ke interface range FA04 sampai 5. Lalu setelah itu switch port mode access, switch port access VLAN 20. Lalu spanning tree port face. Oke, sudah. Lanjut kita untuk VLAN 30 interface FA06 sampai 7 interface range 6 sampai 7 switch port mode access, lalu switch port access VLAN 30. Mode akses switch port access VLAN 30 dengan interface range FA6 sampai 7. Lalu lakukan hal yang sama, yaitu ketikkan spanning tree port face. Oke, sudah. Lalu di sini ada FA01 ya teman-teman. Kita akan jadikan terang. Masuk pada interface FA01 switch port mode terang. Lalu kita akan buat switch port terang always VLAN 10 sampai 30. Switch mode terang, switch port terang always VLAN 10 sampai 30. Untuk interface FA01 kita terangkan ya teman-teman. Lalu sekarang kita akan lanjut ke MLS karena di sini dia juga mempunyai klien ya teman-teman. FA02, 3, 4, 5 yang terhubung pada VLAN 10 dan VLAN 30 pada MLS ini. Langsung saja di sini kita ketikkan VLAN 10, name-nya sama ya teman-teman, VLAN 10. Lalu kita ketikkan VLAN 20, name-nya VLAN 20, dan VLAN 30, name-nya VLAN 30. Oke, sekarang kita akan membuat atau memasukkan juga interface-nya ya teman-teman. Masukkan interface range FA02 sampai 3. Lalu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 10. Setelah itu spanning tree port face. Oke, sudah. Langsung saja di sini kita masukkan lagi interface range FA04 sampai 5.
5, lalu switch port mode akses. Setelah itu switch port akses VLAN 30 ya teman-teman. Tadi kita masukkan interface pada VLAN 10 dan VLAN 30. Oke, sudah, langsung saja spanning tree for face. Nah, di sini sudah, lalu di sini juga ada FA01 dan juga FA06 ya teman-teman. Kita akan terangkan ini FA01 dan FA06. Langsung saja kita X, lalu masukkan interface FA01. Nah, untuk terang di MLS ini kita tidak bisa langsung terang, tetapi kita harus gunakan dulu perintah switch port encapsulation encapsulation. Kita ulang X dulu, interface FA01 switch port encapsulation. Switch port terang encapsulation.1q, lalu enter, baru setelah itu switch port mode terang. Oke, sudah, langsung saja kita ke interface FA06 switch port terang encapsulation.1q, lalu switch port mode terang. Nah, setelah ini kita akan masukkan IP ke VLAN-nya ya teman-teman. Kita akan masukkan dulu IP untuk ke sisi VLAN-nya, IP VLAN-nya. Langsung saja di sini kita X, lalu masuk ke interface VLAN 10. Kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.255.0. Oke, kita keluar, kita masuk ke interface VLAN 20. IP address-nya 192.20.1.255.0. Lalu kita keluar, masuk ke interface VLAN 30. IP address-nya 192.168.30.1.255.255.255.0. Oke, kita X. Terus sekarang kita akan membuat IP DHCP di multi layer switch ini. Langsung saja IP DHCP pool VLAN 10, pool VLAN 10. Lalu setelah itu kita enter. Kita masukkan networknya 192.168.10.255.255.255.0. Lalu untuk default routernya 192.168.10.1. Untuk DNS servernya yang tadi ya teman-teman, yaitu 192.168.92. DNS servernya 192.168.92. Lalu enter, kita keluar, kita buat yang IP DHCP pool VLAN 20. Networknya 192. Default routernya default routernya 192.168.20.1. Lalu untuk DNS servernya 192.168.90.2. Langsung kita X, kita buat IP DHCP pool VLAN 30. Networknya 192.168.30.255.255.255.0. Oke, udah. Lalu default routernya 192.168.31. DNS servernya 192.168.92. Oke, sudah kita buat DHCP nya. Sekarang kita akan
membuat agar si IP-nya itu tidak dipakai lagi atau tidak kepakai lagi ya teman-teman. Kita akan ketikkan IP DHCP exclude address, kita masukkan IP-nya, IP gateway-nya 192.168.10.1. Kita ganti ini saja 20.1, lalu kita ganti 30.1. Oke, sudah. Sekarang kita akan coba cek IP dari masing-masing VLAN-nya ya. Kita akan lihat apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini sudah DHCP request successful, sudah berhasil teman-teman untuk DHCP-nya. Nah, sekarang kita akan cek lagi di VLAN 20. Kita akan lihat DHCP request juga. Oke. Kita akan lihat di VLAN 30 apakah request. Nah, sudah request. Nanti teman-teman bisa cek di semua requestnya ya teman-teman di PC-nya. Tapi sekarang kita akan lanjut ke part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking pada MLS 1, switch 1 dan switch 2. Nah, di sini kita akan membuat VLAN, lalu disesuaikan dengan nama yang tertera di display, konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke PC, lalu kita juga akan konfigurasi SVI dan DHCP server pada MLS1 untuk semua VLAN. Lalu setting DNS-nya servernya yaitu dengan IP yang sama 192.168.10.90.2. Nah, di sini itu sudah ada IP-IP-nya ya teman-teman. Untuk VLAN 40, 50, 60, 70 kita akan membuat VLAN tersebut. Langsung saja di sini pada MLS1 dan juga switch 1 dan 2. Kita akan masuk ke switch yang ini. Nah, di sini itu ada VLAN 40, VLAN 50 dan juga VLAN 60 di switch ini juga. Yang satu lagi switch 2 terhubung pada VLAN 60 dan VLAN 70. Sekarang kita akan membuat VLAN 40, 50 dan 60 dulu ya, teman-teman. Di sini bisa dilihat sendiri bahwa portnya dimulai dari FA02, berarti 234 ini 56. Lalu 778. Langsung aja kita masuk pada switchnya. Enable passwordnya tadi SID, lalu configuration terminal. Langsung saja VLAN 40. Kita akan buat VLAN-nya dulu dengan name VLAN 40. Lalu kita akan buat VLAN 50 dengan name VLAN 50, lalu VLAN 60 dengan name VLAN 60. Oke, sudah. Karena di sini cuma ada 3 VLAN yang terhubung di switch ini ya teman-teman, yaitu 40, 50, 60. Sekarang kita akan exit dulu. Kita akan masukkan portnya, interface range FA02 sampai 4 tadi ya teman-teman. Untuk VLAN 40 interface range FA2 sampai 4, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 40. Lalu kita lakukan spanning 3 port face. Langsung saja interface range FA05 sampai 6, lalu switch port mode akses. Setelah itu switch port akses VLAN 50, lalu spanning 3 port face, enter. Langsung saja interface range FA07 ya sampai 8, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 60, lalu masukkan spanning 3 port face. Oke, sudah. Nah, sekarang di sini
terhubung pada FA01. Pada switch ini kita akan terangkan si FA01 nya. Interface FA01, switchboard mode terang, lalu switchboard terang allowed VLAN 40 sampai 60. Oke, sudah. Sekarang kita akan lanjut ke switch kedua. Enable, passwordnya SID, lalu configuration terminal. Di sini kita akan buat VLAN 60 dengan name-nya VLAN 60, lalu kita akan buat VLAN 70 dengan name-nya VLAN 70, karena yang terhubung pada switch kedua itu yaitu VLAN 60 dan 70. Setelah itu kita exit, kita akan masukkan portnya, interface range FA0 02 sampai 3, interface range FA02 sampai 3, enter, lalu switchboard mode access, switchboard akses VLAN 60, lalu setelah itu spanning tree port face. Kita langsung keluar dulu, lalu kita masukkan interface range FA04 sampai 6, lalu switchboard mode access. Setelah itu switchboard access VLAN 70, lalu kita akan ketikkan spanning tree port face. Oke, sudah. Setelah itu pada switch ini juga ada FA01 yang perlu kita terangkan ya teman-teman. Interface FA01, switchboard mode terang, lalu switchboard terang all VLAN 60 sampai 70. Nah, di sini sekarang kita akan pada kita akan masuk pada MLS-nya ya. Tadi kan kita sudah di sini. Kita akan masuk pada MLS-nya. Kita akan membuat VLAN-nya. Enable, passwordnya SID, lalu configuration terminal. SID, lalu configuration terminal. Kita akan buat VLAN-nya terlebih dahulu. VLAN 40, name VLAN 40. Lalu VLAN 50, VLAN 50, lalu VLAN 60, 40, 50, 60, name-nya VLAN 60, lalu VLAN 70, name-nya VLAN 70. Nah, sudah. Sekarang kita akan masukkan IP-nya pada si VLAN-nya. Kita akan masuk pada interface VLAN 40, lalu untuk IP address-nya yaitu 192.168.1.255.255.255.0, lalu X, oke, kita masuk lagi pada interface VLAN 40, IP address-nya 192.168
40.1 255 0. Oke, udah. Sekarang kita X. Kita masuk pada interface VLAN 50. Masukkan IP addressnya yaitu 192.168.50.1.255.255.255.0. Lalu kita keluar masuk pada interface VLAN 60 dan IP addressnya yaitu 192.168.60.1.255.255.255.0. Lalu kita keluar masuk pada interface VLAN 70, IP addressnya 192.168.70.1.255.255.255.0. lalu X. Nah, setelah ini kita akan membuat sebentar. Di sini ada FA1 dan FA2 yang harus kita terangkan. Kita terangkan dulu interface pakai range aja, range FA0 1 sampai 2, switch port trunk encapsulation.1Q, lalu switch port mode trunk. Oke, sudah. Sekarang kita akan membuat DHCP-nya pada switch multilayer ini untuk kliennya ya teman-teman. Klien si VLAN, kita akan buat IP DHCP pool VLAN 40 dulu. Networknya yaitu 192.168.40.255.0. lalu untuk default routernya 192.168.40.1. DNS-nya yaitu sama 192.168.90.2. 192.168.90.2. Oke, kita buat IP DHCP pool VLAN 50. Networknya 192.168.50.0.255.255.255.0. Default routernya 192.168.50.1. DNS servernya 192.168.90.2. lalu IP DHCP pool VLAN 60. Untuk networknya yaitu 192.168 60.0.255.255.255.0. lalu default routernya 192.168.60.1. DNS servernya 192.168.90.2. Oke, sudah. Setelah itu kita buat IP DHCP pool VLAN 70. Networknya 192.168.70.0.255.255.255.0. lalu default routernya 192.168.70.1. enter. DNS-nya sama 192.168.90.2. Oke, sudah. Nah, sekarang kita sudah membuat DHCP. Setelah itu kita akan membuat IP DHCP exclude-nya ya, exclude address-nya ya teman-teman, agar tidak bisa dipakai lagi IP-nya karena sudah dipakai. Kita masukkan 192.168.40.1. IP DHCP exclude address 192.168.40.1. Oke. Setelah itu kita ganti saja ininya 50.1, ini 60.1, dan satu lagi 70.1. Oke, sudah.
Kita akan lihat dulu untuk IP-nya. Nah, DHCP request successful sudah ada ya teman-teman. Untuk DHCP nya sudah masuk, IP-nya sudah berhasil. Di VLAN 60. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita akan ke nah, ini kita cek dulu. Oke, sudah request successful DHCP-nya semuanya. Nah, sekarang kita akan ini part 3, konfigurasi VLAN dan trunking pada MLS1 switch 1 dan bukan ini teman-teman. Yang part 4 yaitu konfigurasi VLAN dan trunking pada RTR3 dan switch 3. Nah, di sini VLAN akan disesuaikan dengan nama yang tertera di display, lalu konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke PC. Setelah itu kita akan konfigurasi router on stick dan DHCP server pada router 3 untuk VLAN 80. Lalu untuk setting DNS-nya yaitu 192.168.90.2 sama saja. Setelah itu kita akan lakukan konfigurasi manual untuk server 1 dan server 2. Di sini sudah ada untuk VLAN 80 dan 90 IP-nya, hanya beda ini saja teman-teman, 80 dan 90. Untuk VLAN 80 dan VLAN 90 langsung saja kita akan masuk pada switch-nya. Di sini VLAN 80 dimulai dari port FA01, berarti 123 dan ini sebentar teman-teman, kita akan masuk ke switch-nya. Enable passwordnya SID configuration terminal, lalu kita akan buat VLAN 80, name-nya VLAN 80 caps lock. Oke. Setelah itu kita akan buat VLAN 90, name-nya yaitu VLAN 90. Setelah itu kita X, lalu kita akan masukkan interface range FA01 sampai 3. Lalu masukkan portnya, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 80. Setelah itu spanning tree port face, lalu interface range FA 45. Pada server yaitu nyambungnya interface range FA04 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 90, lalu spanning tree port face, port face. Setelah itu kita keluar. Nah, di sini itu ada FA06 yang akan kita terangkan ya teman-teman, yang terhubung pada router. Kita akan masuk interface FA06, switch port mode trunk,
lalu switch port trunk all VLAN 80 sampai 90. Oke, di sini untuk interface FA06 sudah kita terangkan mode trunk lalu switch port trunk all VLAN 80 sampai 90. Oke, setelah itu kita akan ke router ketiga. Di sini ada G01 dan G00. Nah, ini itu untuk IP pada G00 ya, teman-teman. Lalu ini ada IP untuk G01. Kita masuk ke router 3 dulu. Enable SID configuration terminal, lalu interface G01 kita nyalakan dulu, no shutdown. Setelah itu kita X, lalu interface G01.80 yang kita akan encapsulation.1Q80, lalu masukkan IP addressnya 192.168.80.1 255.255.255.0. Setelah itu kita exit, kita masuk pada interface sub interface G01.90, lalu encapsulation.1Q90, masukkan IP addressnya 192.168.90.1. Untuk teman-teman, kita lihat dulu. Oke, sudah, IP addressnya sudah sama. Kita enter, lalu kita keluar. Nah, setelah ini kita akan membuat IP DHCP hanya untuk VLAN 80 sesuai perintahnya ya, teman-teman. VLAN 80. Langsung saja di sini IP DHCP VLAN 80 untuk networknya yaitu 192.168.0.255.255.255.0. lalu untuk default routernya 192.168.80.2. salah, teman-teman. Default routernya 192.168.80.1, lalu DNS servernya 192.168.90.2. Oke, sudah. Ya, sekarang kita akan masukkan IP DHCP exclude address 192.168.80.1. Oke, sudah. Sekarang kita akan lihat dulu untuk IP-nya apakah masuk atau tidak. Oke, untuk DHCP request sudah successful. Nah, sekarang di sini kita akan konfigurasi si server ini ya. Si server 1 di sini untuk IP-nya yaitu 192.168.90.2. Subnetnya 255.255.255.0. lalu untuk gateway-nya 192.168.90.1. lalu untuk DNS servernya sama yaitu 192.168.90.2. Oke, sudah. Sekarang kita akan ke server yang kedua.
Tadi kan sudah 192.168.19.2, sekarang 192.168.90.3. Lalu untuk subnet masknya sama 255.255.255.50 dan default gateway-nya 192.168.90.1. Lalu untuk DNS servernya 192.168.90.2 ya, untuk DNS si servernya. Ini kan DNS IP address servernya. Sekarang kita akan mencoba uji koneksi dari PC VLAN 80 ke server. Awal-awal pasti akan failed ya teman-teman. Kita akan coba lagi. Nah, sudah successful. Sekarang kita akan konfigurasi IP address point to point. Nah, di sini itu yaitu konfigurasi IP address setiap router sesuai dengan IP yang tertera di display. Lalu kita akan lakukan konektivitas, pastikan setiap router dapat melakukan ping satu sama lain. Nah, di sini sudah bisa dilihat ada IP 10.10.10.6 yaitu untuk gig 00, lalu yang ini untuk gig 01, 10.1 untuk gig 01, lalu ini 10.2 untuk gig 01, ini 00 maksudnya, lalu yang ini untuk gig 00 dan IP yang ini untuk gig 02, dan untuk IP MLS juga ada ya teman-teman, sudah disediakan di sini. Kita akan langsung konfigurasi saja. Kita ke router 3 dulu, exit, lalu guys, kita salah pencet. Nah, di sini untuk persennya sudah naik ya teman-teman, 81%. Sudah bisa. Configuration terminal interface gig 00. Kita masukkan IP addressnya itu tadi 10.10.10.6 tuh, betul yang ini 10.10.6. Di sini prefixnya slide 30 berarti 252 10.10.10.10.6 255 255 255 255 252, lalu no shutdown. Oke, sudah. Sekarang kita akan ke router pertama yaitu yang 10.5 dan 10.1. Kita akan lakukan dua konfigurasi si interface G00 dan 01. Untuk semua prefixnya di sini 30 semua sama ya teman-teman, jadi 252. Kita masuk ke router 1, enable SID configuration terminal interface G01, IP addressnya 10.10.10.5 255 255 255 252, lalu no shutdown. Lalu interface gig 00, IP addressnya 10.10.10.1 255 255 255 252, no shutdown. Oke, sudah. Sekarang kita akan ke router yang kedua yaitu konfigurasi 3 interface gig 00, 01 dan 02, 2, 9 dan 13. Enable configuration terminal, salah configuration terminal, lalu interface gig 00 IP addressnya 10.10.10.9 255 255 52, lalu no shutdown. Oke, sudah. Interface G01 IP addressnya itu 10.10.10.2 255 252, lalu no shutdown.
sekarang interface G02. Dan oke, sudah. Sekarang kita akan masukkan pada MLS, yaitu ini 10 10 10 14. Di sini masuk FA03 ya teman-teman, untuk IP-nya 14. Nah, di sini untuk memasukkan IP itu kita harus ketikkan dulu. No switch port. Lalu IP address-nya 10 10 10 14 255 255 255 252. Lalu no shutdown. Oke, sudah. Sekarang kita ke MLS yang kiri ini ya. Enable salah teman-teman. SID, lalu configuration terminal, interface. Di sini interface FA06 dengan IP-nya FA06 dengan IP-nya 10 10 10 10 slide 30. Berarti di sini interface FA06 bentar. IP address-nya no switch port dulu, lalu IP address-nya 10 10 10 10 255 255 255 252. Lalu no shutdown. Oke, sudah. Lalu sekarang di sini yaitu part 6. Kita akan coba dulu di sini ya. Router ke router. Successful. Oke. Nah, sekarang part 6 yaitu konfigurasi OSPF in all of routers. Di sini kita akan konfigurasi OSPF sesuaikan dengan IP address yang tertera di display. Nah, di sini kita akan menggunakan ID untuk OSPF-nya yaitu OSPF 1. Lalu oke, sekarang langsung saja kita ke melakukan routing OSPF, yaitu di router 3 dulu. Itu router OSPF 1. Networknya tadi sini kita memasukkan network atau IP yang telah kita konfigurasi 10 10 4, karena di sini yaitu menggunakan pada G00 10 10 10 6 dan pada G01 10 10 10 5 dengan slide 30. Berarti networknya itu yaitu 10 10 10 4, dan untuk broadcastnya pasti 10 10 10 7 ya teman-teman, karena kan si prefix 30 ini total IP atau yang bisa digunakannya yaitu 4 dikurangi network dan broadcast hanya 2 yang bisa digunakan, yaitu 6 dan 5. Berarti untuk networknya 4 dan untuk broadcastnya 7. Kita akan gunakan networknya 10 10 10 4 0003, karena slide 30 areanya area 0. Slide 30 berarti areanya 003 dan areanya area 0. Oke, sudah. Lalu kita akan masukkan network yang 192.168.80.0 yang punya IP-nya VLAN 80 255 area 0. Oke, sudah. Sekarang kita akan ganti
menjadi 90. Oke, sudah. Sekarang kita akan ke router pertama. Router SPF 1, networknya yang telah kita masukkan tadi 10 10 10 4, lalu 0003 area 0 dan 10 10 10 3 area 6. Oke, sudah. Sekarang kita ke router kedua. Kita masukkan 3 IP berarti di sini. Kita lakukan SPF 3 kali. Router SPF 1, networknya yaitu 10 10 10 0 0 0 0 3 area 0. Kita ganti 00012 dan 8. Belum diganti 8. Oke, sudah. Sekarang kita ke MLS dulu. Kita buat router SPF juga. Untuk buat router SPF di sini kita harus ketikkan dulu IP routing, lalu router OSPF 1, lalu masukkan networknya. Di sini kita masukkan dulu yang 10 10 10 12 0003 area 0. Area 0. Oke, sudah. Sekarang kita masukkan lagi network yang si VLAN-nya yaitu 192 168 40. Ulang aja ya. Networknya 192 168 40.0 0000255 area 0. Udah, kita ganti saja ininya 50 60 dan satu lagi itu 70. Oke, sudah. Sekarang kita ke MLS yang kiri. Kita ketikkan dulu IP routing lalu router OSPF 1. Setelah itu networknya di sini kita masukkan yang 10 10 10 titik 8 0003 0003 areanya 0. Sekarang masukkan network si VLAN 10 20 30 192 168 10.0. Kita ulang saja networknya 192 168 10.0. Aduh, kita ganti saja ininya jadi 20. Aduh, dan 30. Oke, di sini sudah untuk routing OSPF-nya. Sekarang kita akan melihat di router pertama. Kita akan lihat dulu di show.
to show IP OSPF. Make. Oh, salah. Oke, sudah teman-teman. Coba kita lihat to show IP root. Oke, sudah teman-teman. Sekarang di sini kita akan mencoba ping dari VLAN 10 ke 60. Dari VLAN 10 ke VLAN 60. Oke, di sini valid ya teman-teman. Kita hapus dulu. Kita ping ulang. Dari VLAN 10 ke 60. Successful ya teman-teman. Nah, sekarang di sini kita akan konfigurasi DNS dan web server. Nah, di sini kita akan konfigurasi DNS server di server 1 buat record untuk akademi sekolahan ID-nya dengan IP-nya 192.168.93. Lalu kita akan buat dua tipe record dan shname. Yaitu untuk shname record itu kita akan beri namanya yaitu www.akademi sekolahan ID gitu ya teman-teman. Lalu di server kedua kita akan membuat web server untuk menampilkan welcome to akademi sekolahan ID. Nah, sekarang kita akan ke servernya, langsung ke server 1. Nah, sebelumnya di sini untuk versinya sudah 99. Oke, sebentar lagi kita akan ke service, lalu DNS. Kita akan gunakan yang record dulu. Lalu kita on kan, kita kasih nama sekolahan ID dengan addressnya yaitu 192.168.93. Lalu kita address, tambahkan, lalu kita akan buat yang shname. Untuk name-nya yaitu www.akademi sekolahan ID. Oke, sekarang kita akan buat hostname-nya yaitu sekolahan.id. Kita tambahkan sekolahan.id. Oke, sudah kita tambahkan. Sekarang kita akan ke server kedua. Nah, di sini itu kita akan membuat di service, membuat web server, lalu HTTP. Di sini pastikan untuk HTTP dan HTTPS-nya on ya. Lalu sekarang kita akan ke index HTML, lalu kita akan edit. Kita akan mengganti yang welcome to Cisco Packet Tracer ini menjadi, kita hapus dulu aja, menjadi welcome to akademi sekolahan ID. Welcome to bisa ngetik di sini ya. Welcome to akademi sekolahan ID. Lalu setelah itu kita akan ketikkan save, lalu yes. Oke, sudah. Setelah itu kita akan cek di
PC pada VLAN 80, kita akan melakukan command prompt atau ping ke sekolahan.id. Nah, di sini biasanya emang suka replay lama, suka request timeout. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa sudah TTL, berarti di sini tandanya sudah sukses ya teman-teman. Sekarang kita akan ke PC pada VLAN 60. Kita akan ke web server, web browser. Biasanya di sini lama ya. Kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu dulu. Nah, oke, sudah ada. Lalu kita ketikkan www.academy sekolahan ID. Lalu setelah itu kita ketikkan go. Kita akan lihat. Nah, di sini sudah muncul Cisco Packet Tracer. Ini welcome to Academy Sekolahan ID. Berarti sudah berhasil ya teman-teman, karena sudah muncul seperti yang tadi kita ubah. Jadi welcome to Academy Sekolahan ID dari welcome to Cisco Packet Tracer. Berarti di sini sudah berhasil. Sekarang kita akan konfigurasi access list. Akses Akademi Sekolahan ID. Kita akan konfigurasi yang terakhir, yaitu konfigurasi access list. Di sini kita akan konfigurasikan access list di router 3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 ke server. Sekarang kita akan gunakan ID access list, yaitu 101. Nanti yaitu kita akan konektivitas, pastikan bahwa VLAN 1 dan VLAN 6 tidak dapat mengakses server. VLAN 10 dan VLAN 60. Oke, langsung saja kita ke sini, perintahnya router 3. Lalu di sini kita ketikkan access list 101 Dini IP 192.168.10.000.255 dan 192.168.90.000.255. Oke, sudah. Lalu kita ganti, kita akan memblokir si VLAN 10 dan VLAN 60. Oke, sudah. Lalu sekarang kita akan mengizinkan untuk yang semuanya, karena kan access list itu sifatnya default ya teman-teman, jadi semua itu akan ikut terblokir. Jadi kita akan izinkan dulu. Kalau kita belum izinkan, semuanya akan terblokir jikalau kita belum mengizinkan semuanya. Kita akan izinkan dulu, yaitu ketikkan access list 101 permit IP any. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan tuliskan in dan out nya. Kita masuk ke interface G01, sub interface 90, lalu IP access group 101 out. Oke, sudah. Nah, sekarang di sini kita akan mencoba kirim paket dari VLAN 60 dulu deh. VLAN 60 dan VLAN 10 ke server. Kita akan lihat. Nah, failed ya teman-teman. Kita akan coba lagi.
Violet juga, berarti sudah terbukti ya teman-teman bahwa kita sudah memastikan. Kita akan coba si VLAN 10 dulu. Violet, sekali lagi. Violet ya teman-teman. Jadi kita sudah memastikan bahwa si VLAN 10 dan VLAN 60 itu tidak dapat mengakses server karena kita sudah memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 ke server. Jadi segitu aja untuk konfigurasi pada SuperLab 1, karena di sini sudah complexionnya sudah 100% ya teman-teman. Kita akan cek dulu, cek resultnya. Kita akan lihat apakah benar. Bisa dilihat sendiri bahwa di sini untuk cek resultnya sudah centang atau checklist semua ya teman-teman. Tidak ada X tanda silang atau tanda merah. Oke, sudah. Nah, sudah berhasil dan kita sudah mengecek cek resultnya. Dan juga di sini untuk skornya itu sudah 202/202 dan item count-nya juga sudah 202/202. Dan untuk completion-nya juga sudah 100%. Jadi seperti itu konfigurasi dari saya untuk SuperLab 01. Sekian pembahasan tentang SuperLab 1 Cisco paket reset dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.